Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neda Erlintang, nomor absen 28. Di sini saya akan melakukan demo sebuah form perpustakaan. Nah, yang pertama ini ada tampilan form loginnya, ada nama pengguna dan sandi, lalu ada button masuk dan keluar. Nama pengguna ini kita bisa memasukkan nama pengguna kita. Jadi ada dua, sebagai admin atau administrator dan sebagai pegawai. Lalu kita bisa masukkan sandi dan klik masuk untuk masuk ke dalam perpustakaannya ya, form perpustakaannya. Yang pertama kita masuk sebagai pegawai dulu. Masuk. Kalau misalnya sandinya salah, di sini akan menampilkan peringatan sandi yang Anda masukkan salah. Nah, kita masukkan sandi yang benar. Kalau sandinya benar, kita akan masuk ke dalam form perpustakaannya. Di sini form perpustakaannya saya beri nama Magic Library. Di dalam form perpustakaan ini ada navbar atau menu-menunya. Yang pertama ada menu data. Dalam menu data ini berisi data buku dan data anggota, lalu transaksi berisi peminjaman buku dan pengembalian buku, lalu ada laporan. Laporan ini berisi laporan peminjaman dan laporan pengembalian, dan keluar ini untuk kita keluar dari form perpustakaan ini. Pertama-tama kita akan ke menu data. Nah, menu data ini kan tadi ada dua, data buku dan data anggota. Kita ke data buku. Nah, data buku ini berisikan form, menunjukkan form data buku. Ini ada ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tanggal masuk, dan status buku. Lalu cari ini berfungsi untuk kita mencari bukunya. Misal kita mencari buku yang depannya huruf P. Nah, di sini akan menampilkan hanya satu buku, yaitu Pulang ya. Nah, di bawahnya di sini ada form untuk mengisi data buku. Ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tanggal masuk, status buku. Misal kita mau memasukkan data buku ini malam terakhir. Kita masukkan nama bukunya atau judul bukunya. Lalu pengarangnya. Penerbitnya kita isi Gramedia saja. Lalu tahun terbitnya. Di sini tahun terbitnya 1989. 1989. Tanggal masuknya ini hari ini saja. Ini otomatis ya. Otomatis menyesuaikan tanggal kita mengisi formnya. Lalu status bukunya tersedia karena bukunya belum dipinjam. Lalu di sini ada button simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar. Simpan ini untuk menyimpan formnya ini yang tersedia di sini yang udah kita masukkan tadi datanya. Lalu ubah ini berfungsi untuk mengubah data yang ada di data buku ini, yang ada di tampilan ini. Lalu hapus yaitu untuk menghapus datanya, salah satu datanya. Batal untuk membatalkan. Misal kita salah ngisi nih, terus kita nggak mau ngapus satu-satu. Nah, kita tinggal klik batal, otomatis nanti ini akan hilang. Keluar untuk keluar dari formnya. Pertama kita simpan dulu. Simpan data, kita klik yes. Data berhasil disimpan. Oke.
Nah, di sini sudah masuk datanya ya. ID bukunya 9, judul buku Malam Terakhir, pengarang Leila S. Chudori, penerbitnya Gramedia, tahun terbitnya 1989, tanggal masuknya hari ini, status bukunya tersedia. Nah, lalu kita ke button ubah. Ubah ini berfungsi untuk mengubah data yang ada di sini. Kita tinggal klik datanya. Misal kita mau mengubah tanggalnya. Kita ganti ke hari ini. Lalu kita tinggal klik ubah. Yakin ubah data? Ya, data berhasil diubah. Oke. Nah, nanti datanya akan langsung terubah sendiri ya. Lalu button hapus ini berfungsi untuk kita menghapus data. Misal kita mau menghapus data ini, buku yang baru saja kita masukkan tadi ya. Kita tinggal klik datanya, lalu kita tekan hapus. Yakin hapus data? Ya, data berhasil dihapus. Oke. Nah, maka di sini datanya akan hilang ya. Lalu batal ini tadi sama, misalnya kita salah memasukkan nama buku. Kita tinggal klik batal, nah otomatis ini akan terhapus. Lalu keluar berfungsi untuk keluar dari formnya. Kita klik keluar. Nah, otomatis akan keluar dari formnya. Lalu yang kedua ada data anggota. Data anggota ini berisikan data-data anggota yang ada dalam atau yang sudah login mendaftar ke dalam web perpustakaan ini atau form perpustakaan ini. Di sini ada 7. Misal kita mau memasukkan data baru ya. Kita kasih nama Liti, alamatnya Kendal, tanggal lahirnya misal 2010 bulan Februari tanggal 24, tanggal masuknya hari ini. Lalu kita tinggal klik simpan. Sama ya, tadi simpan, ubah, hapus, batal, keluar. Fungsinya masih sama untuk menyimpan, mengubah, menghapus, membatalkan, dan untuk keluar dari formnya. Simpan data ya, data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini sudah masuk datanya ya. ID anggotanya 8, namanya Liliti, alamatnya Kendal, tanggal lahirnya ini, tanggal masuknya ini. Nah, di sini kan ada ubah, hapus, batal, dan keluar. Itu fungsinya sama saja kayak tadi yang pertama. Dan ini di sini ada cari. Cari ini juga sama fungsinya untuk mencari data yang ada di dalam tampilan datanya ini. Misal kita mau cari orang yang awalannya namanya B, atau orang yang punya huruf B. Di sini ada Subin, Bokum, Bam. Alamatnya ada Busan, ada B-nya. Habis itu Myeong dan Myeongdong, ini ada Boja. Berhasil ya. Lalu hapus fungsinya sama untuk menghapus datanya. Lalu batal untuk membatalkan, misalnya kan sudah terisi, lalu kita klik batal, maka akan otomatis hilang. Lalu keluar fungsinya untuk keluar dari formnya. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini ada peminjaman buku dan pengembalian buku. Kita ke peminjaman buku terlebih dahulu. Di sini belum ada data peminjaman buku ya, karena belum ada orang yang meminjam. Kita tinggal sama, di sini ada cari, tampilan datanya nanti yang misalnya sudah diisi ya. Ini kosong karena belum ada data yang kita masukkan. Habis itu ada di bawahnya ada form untuk mengisi nama buku, nama anggota, nama pustakawan, tanggal pinjam, dan tanggal harus kembali. Misal kita mau pinjam buku pulang. Di sini buku yang tersedia hanya ini ya. Jadi pulang. Lalu nama anggotanya ini ada drop down.
Misal kita memilih Lility. Nama pustakawannya ini otomatis ya, karena tadi kita memasukkan nama penggunanya Bowonbam atau nama aslinya Jungkook, maka di sini nama pustakawannya otomatis Jungkook karena kita masuk dengan nama pustakawan atau sebagai pustakawan. Tanggal pinjamnya hari ini atau kemarin saja ya. Misal tanggal pinjamnya ini saja 2025 bulan Februari tanggal 1 ya. Tanggal harus kembalinya ini dia otomatis. Tanggal kembalinya harus tanggal 13 atau hari ini. Kita tinggal simpan data, yes. Data berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul datanya. Di sini ada ID pinjam, ID buku, judul buku, ID anggota, nama anggota, ID pustakawan, nama pustakawan, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, dan tanggal kembali. Karena ini bukunya belum dikembalikan, jadi tanggal kembalinya masih kosong. Lalu ada button ubah, hapus, batal, dan keluar. Itu fungsinya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Untuk mengubah, menghapus, membatalkan, atau keluar dari formnya. Di sini misal juga ada buat searching atau buat mencari datanya yang ada di tampilan ini. Karena di sini datanya 1, jadi kalau kita klik P yang keluar hanya 1 doang. Nah, ini data-data yang sudah meminjam ya. Ini sudah banyak yang sudah kembali. Tanggal kembali. Yang belum kembali hanya 1 ya, yang pulang. Ini. Lalu selanjutnya di transaksi ada pengembalian buku. Pengembalian buku ini berfungsi untuk kita melihat buku apa saja yang udah kembali ya, sama buku apa saja yang belum kembali. Di sini hanya ada 1 buku yang belum kembali. Ini tanggal kembalinya belum diisi karena dia belum kembali. Cari masih sama untuk mencari datanya. Di sini di bawahnya ada form, nama buku, nama anggota, nama pustakawan, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, tanggal kembali, keterlambatan, dan denda. Misal nama bukunya pulang, nama anggotanya Lility, kita harus mengklik ya ini. Kita klik datanya. Di sini ada nama buku pulang, nama anggota Lility, nama pustakawannya sama Jungkook, tanggal pinjamnya ini, tanggal harus kembalinya ini, tanggal kembalinya hari ini. Maka di keterlambatan dan denda otomatis terisi ya, karena kita nggak terlambat mengembalikan. Jadi keterlambatannya 0 hari. Dan dendanya 0 karena kita tidak telat mengembalikan. Kita tinggal klik proses, fungsinya untuk nanti data bukunya di sini kan dipinjam ya. Nih, misal kita kembali ke sini. Nah, kita keluar dulu. Menu data, kita data buku. Nah, di sini kan ada buku pulang. Buku pulang ini sudah kita pinjam, jadi otomatis di sini tulisannya tidak tersedia ya. Nah, kita kembali ke pengembalian buku. Misal kita mau mengembalikan buku pulang ini, kita tinggal klik datanya. Lalu ini datanya sudah dimasukkan. Kalau kita klik proses, otomatis bukunya kan kembali. Nah, nanti di form data bukunya itu buku pulang yang tadinya tidak tersedia menjadi tersedia. Batal dan keluar itu fungsinya masih sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat klik proses, simpan data ya, berhasil mengembalikan buku. Oke. Nah, di sini buku pulang sudah dikembalikan ya ini. Kita keluar, coba kita cek ke data bukunya. Nah, di sini bukunya sudah menjadi tersedia.
karena buku yang tadi kita pinjam sudah kita kembalikan. Lalu selanjutnya ada laporan. Laporan ini berisi laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Kita ke laporan peminjaman. Di sini laporan peminjaman untuk melihat data buku apa saja sih yang sudah dipinjam, atau selama periode tanggal peminjaman ini buku apa saja yang sudah dipinjam. Di sini ada periode tanggal peminjaman. Misal kita klik bulan kemarin ya, atau bulan Maret tanggal 1 sampai hari ini, atau Minggu tanggal 13. Kita pengembalian semuanya, judul bukunya ini nggak usah diisi, atau bisa diisi. Misal kita mau cari buku bulan, nama anggotanya tidak usah, kita tinggal klik tabel untuk menampilkan. Nah, yang meminjam buku bulan itu hanya satu peminjam saja, yaitu Bokum, hanya Bokum saja. Misal juga kita bisa cari lewat nama anggota. Di sini kan ada Bokum nih. Nah, kita coba cari orang yang namanya Bokum, dia di periode tanggal ini sudah minjem buku apa aja. Nah, ini sudah tampil, hanya satu buku saja ya yang sudah dipinjamnya. Di sini juga ada button batal, ini fungsinya sama untuk menghapus dari formnya. Keluar juga masih sama untuk keluar dari formnya. Lanjut kita ke laporan pengembalian. Laporan pengembalian ini untuk kita melihat buku apa saja yang sudah kembali. Misal periode bulan Maret tanggal 1 sampai hari ini. Kita lihat semuanya, ikut tampil. Nah, ini adalah data-data yang sudah kembali ya. Di sini ada dendanya, tanggal kembalinya, harus kembalinya, tanggal pinjamnya, dan lain sebagainya. Lalu batal sama, untuk membatalkan tinggal klik batal. Membatalkan, keluar sama juga untuk keluar dari formnya. Nah, itu saja. Lalu yang kedua, kita sebagai administratornya. Kita keluar dulu untuk keluar dari formnya. Kita masuk dengan nama pengguna, yaitu sebagai administrator. Kita masukkan nama pengguna, lalu sandinya, kita klik masuk. Nah, perbedaannya administrator dan pegawai itu hanya satu di menu datanya. Kalau di administrator kita ada data pustakawan, tapi kalau pegawai kita hanya ada data buku dan data anggota. Data pustakawan ini juga sama, isinya hanya data-data pustakawan ya, atau data yang sebagai administrator dan pegawai, bukan data anggota. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.